Salam adik-adik sekalian, selamat bertemu lagi untuk siswa kelas 2 SMK ya. Ya, seperti sebelumnya kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu lagi dalam tatap muka yang kedua lewat video ini. Jadi kalau pakai masker ini menunjukkan ini new normal ya. Jadi kita new normal artinya di dalam kehidupan normal yang baru ini kita sudah lebih care atau peduli terhadap diri kita dan juga lingkungan ya. Jadi kalau pakai masker juga menyelamatkan diri kita dan juga kita menyelamatkan orang di luar ya. Juga bersih ya, menyediakan hand sanitizer misalnya ya, keluar harus untuk hal-hal yang penting boleh, tapi kalau tidak perlu seharusnya itu dihindari ya. Nah, ini saja, terima kasih. Tatap muka kita kali ini yaitu membahas tentang tata perjanjian internasional ya. Itu tatap muka sebelumnya itu kita berbicara tentang hubungan internasional, yang ini kita berbicara tentang tahap-tahap. Nah, tentu kita tahu bahwa setelah UN ya, United Nation ya, kemudian ada organisasi internasional itu ya, negara-negara ASEAN, kemudian ada ASEAN ya, kemudian ada Asia Afrika, kemudian dengan Asia juga Australia. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama ini ada namanya kerjasama yang bilateral, artinya hubungan kerjasama antara dua negara ya. Kemudian ada multilateral ya, jadi artinya beberapa negara di dalam satu konsep kerjasama. Misalnya negara Asia dan Afrika ya, semua kelompok Asia ya, negara-negara Asia bekerja sama dengan Afrika. Tapi juga ada yang bilateral, hanya kerjasama antara dua negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian tertentu. Nah, tentu kesepakatan dan perjanjian tertentu ini apabila sudah ada hubungan pengakuan eksistensi dari satu negara dengan negara yang lain, misalnya dengan adanya kedutaan besar ya, kedubes ya, itu kedutaan besar. Nah, ini itu negara extraordinary ya, wilayah yang ada extraordinary di negara lain, yaitu seperti wilayah-wilayah kedutaan. Jadi di mana ada kantor kedutaan di suatu negara, yaitu misalnya Indonesia ada kantor kedutaan di Australia. Nah, itu pagar yang mengelilingi itu kantor kedutaan itu sudah negara Indonesia yang ada di situ ya. Ya, namanya ekstra teritori ya, ekstra teritori ya. Jadi bukan saja Indonesia ini Sabang sampai Merauke, Sangirta Laut sampai ke Pulau Rote dan batas ini zona eksklusif dan lain sebagainya, tapi juga ada perjanjian di mana itu ekstra teritori, di mana negara yang punya kedutaan diakui. Nah, itu hukum negaranya itu berlaku di situ ya. Itu seperti negara Indonesia yang ada di Australia. Demikian pula sebaliknya, kalau ada kedutaan Australia yang ada di Indonesia, ya batas kantor kedutaan itu sudah itu negara Indonesia, jadi negara Australia. Demikian juga negara-negara lain yang punya kantor kedutaan di negara masing-masing, yaitu dianggap sebagai ekstra teritori ya. Nah, itu diakui oleh PBB dan juga dalam tatanan kehidupan internasional di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian ini yang harus difahami. Jadi atase atau ini perwakilan suatu negara di negara lain ini yang akan melihat peluang-peluang kerjasama yang kemungkinan bisa dibuat. Kemudian ada traktat ya, ada perjanjian tertentu yang dibuat ya, khusus untuk satu hal tertentu. Misalnya bidang pendidikan ya, bidang pendidikan misalnya kerjasama dengan Australia misalnya. Jadi ini misalnya ya, ini contoh ya, traktat untuk kalau tenaga-tenaga pengajar dari Australia ya bisa datang mengajar di Indonesia, khususnya dalam pengajar tentang misalnya bahasa Inggris atau lain sebagainya. Nah, kemudian juga perdagangan misalnya, perdagangan peternakan misalnya ya. Jadi bisa juga kalau ini Australia karena ternaknya itu banyak sekali, maka ini ada perjanjian misalnya kerjasama ini perdagangan peternakan antara Australia dengan Indonesia.
atau juga ini tenaga kerja misalnya, karena Indonesia punya. Ya, kita lanjutkan, tadi ada terputus sedikit pelajaran tentang hubungan internasional ya. Jadi di sini mulai dari ini kerjasama bilateral, multilateral ya, dengan ini perjanjian yang khusus ya, menyangkut kepentingan ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan ya. Jadi ini juga harus dipahami oleh siswa bagaimana hubungan internasional itu dibangun dan terselenggara untuk kepentingan dari masing-masing negara, untuk kesejahteraan, keamanan ya, dari warga negaranya sendiri ya. Jadi ini fungsi negara untuk juga melakukan ini kerjasama internasional, baik itu bersifat bilateral, multilateral ya, di dalam kawasan tertentu. Ini semua adalah polisi dari masing-masing pemerintah.